Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian pada hari ini dalam kebaktian Arauna Online Service. Saya percaya Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik saat ini. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yang rindu boleh kita sama-sama katakan amin. Bulan Juli ini GBI Arauna mengambil tema yaitu iman, karakter, dan pengembangan diri. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema satu judul sharing yang saya beri judul iman yang teguh. Jadi kalau kita lihat definisi iman di dalam Alkitab itu ada di Ibrani 11 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Jadi iman itu adalah dasar atau pondasi bagi seorang yang percaya kepada Tuhan untuk bisa berharap. Nah, yang menjadi dasar sendiri supaya orang itu bisa beriman itu adalah karena adanya firman Tuhan yang berasal dari Tuhan sendiri. Di dalam Roma 10 ayat 17 di situ dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Saya kasih contoh. Ketika ada firman yang berkata dalam Ulangan 28 ayat 13, di situ dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara, ketika firman ini didengar oleh seorang karyawan yang bekerja dalam satu perusahaan, imannya akan ketika dia menangkap firman itu, imannya mulai timbul, saudara. Dia percaya bahwa dalam perjalanan karirnya, dia akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dia akan diangkat dari satu posisi ke posisi yang lain karena dia pegang janji Tuhan. Dan tentunya bukan dengan kerja asal-asalan, enggak. Karena di dalam Ulangan 28 tadi dikatakan oleh Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tetapi ada catatannya bahwa apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan memerintahkan kepada kita ketika kita menjadi seorang karyawan dalam sebuah perusahaan untuk bekerja dengan baik, bekerja dengan rajin, bekerja dengan penuh integritas, kejujuran, bekerja dengan loyalitas yang tinggi. Dan saya percaya dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan ketika dia menangkap itu sebagai imannya. Nah, iman juga ketika saya baca di dalam Wikipedia itu adalah rasa percaya kepada Tuhan. Jadi sebenarnya sederhananya iman itu adalah ketika kita percaya sama Tuhan. Nah, percaya kalau di dalam dunia ini saat ini itu orang itu biasanya bisa percaya kalau dia melihat dulu. Ada buktinya dulu baru dia bisa percaya. Bahkan kadang-kadang ada bukti pun belum tentu dia percaya seperti itu. Dia betul-betul harus yakin dan dengan sungguh-sungguh baru dia bisa percaya. Saya punya pengalaman banyak ketika memulai usaha itu nggak dipercaya orang, saudara. Saya punya usaha distribusi, ya. Jadi dari produsen yang punya barang itu biasa mempercayakan kepada saya untuk mendistribusikan barangnya di satu daerah tertentu. Dan ketika saya mengajukan diri untuk memegang atau mendistribusikan barang itu, biasanya mereka minta yang namanya company profile. Di dalam situ kita akan diminta untuk menjelaskan semua mengenai perusahaan kita. Mulai dari aspek legalitasnya, mulai dari aspek infrastrukturnya, SDM-nya dan sebagainya. Nah, saya punya pengalaman satu kali ketika saya mengirim ke satu produsen. Terus setelah dia melihat, dia telepon ke saya. Dia mengatakan begini, Pak, ini gudangnya Bapak saya sudah lihat fotonya. Tapi bukan saya tidak percaya sama Bapak, tapi bisa enggak Bapak tolong foto selfie di depan gudang. Saya pikir
Kok tiba-tiba minta foto depan gudang. Dia bilang sih bukan nggak percaya, tapi dalam hati saya, kamu pasti nggak percaya bahwa itu gudang saya. Seperti itu. Akhirnya saya pergi foto selfie depan gudang, kemudian saya kirim. Terus setelah dia terima, dia bilang, oke Pak, cuman Pak ini bisa nggak Bapak foto, ini ada koordinatnya. Saya bilang maksudnya gimana Pak? Oh ya, supaya saya bisa tahu itu letak gudang Bapak itu di mana, seperti itu. Jadi saya bilang, oh ya terus gimana caranya? Oh Bapak install aplikasi ini Pak. Jadi kalau Bapak selfie depannya itu langsung koordinatnya langsung tercatat. Sudah saya download. Akhirnya saya foto lagi ulang untuk mencatat titik koordinatnya. Jadi memang ada titik koordinat di situ, lintang berapa, bujur berapa dan sebagainya. Jadi situ salah satu contoh bahwa di dunia ini orang itu tidak serta-merta bisa percaya, ya. Dia harus ada bukti. Bahkan ketika ada bukti yang saya kasih pun dia belum tentu percaya, saking banyaknya kebohongan-kebohongan yang sering terjadi. Nah itulah yang membuat sehingga percaya di dunia ini itu harus melihat dulu. Nah bagaimana dengan yang ada di dalam Alkitab? Dalam Alkitab percaya itu kebalikannya saudara. Kita harus percaya dulu baru melihat. Saya ambil contoh dalam kisah Lazarus ya, di dalam Yohanes 11. Di situ kan bercerita mengenai bagaimana Lazarus, saudara daripada Maria dan Marta itu sakit keras. Yesus tahu itu dan dia diminta untuk datang. Cuman Yesus pada saat datang ternyata Lazarusnya sudah meninggal. Jadi dalam tanda kutip Yesus terlambat datang. Padahal sebenarnya bukan terlambat, memang disengaja terlambat datang ya seperti itu. Dan singkat cerita Lazarus meninggal dan ketika Yesus datang di Betania itu, ketika dia sampai depan kubur di ayat yang ke-39, Yesus berkata begini, angkat batu itu. Tetapi Marta yang adalah saudara Lazarus yang meninggal itu, dia berkata, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari dia mati seperti itu. Jadi Tuhan berkata di ayat ke-40 seperti ini. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Pertanyaan saya, jawaban Yesus ini mana yang duluan yang harus dikerjakan? Percaya dulu atau melihat dulu? Jawabannya adalah percaya dulu. Jadi Tuhan mau Marta itu percaya dulu, baru dia bisa melihat kemuliaan Allah. Dan singkat cerita, ketika Marta percaya kepada Tuhan, dia melihat kemuliaan Allah terjadi. Lazarus dibangkitkan, saudara. Jadi memang di dalam Alkitab itu agak sedikit terbalik dengan versi dunia. Kadang-kadang memang kita diminta untuk percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan mau lihat kita punya iman, seperti apa imannya kita itu. Apakah iman kita itu masih penuh dengan keraguan atau tidak, seperti itu. Nah, terkadang memang iman percaya kepada Tuhan itu seringkali berbeda dengan realita dan fakta yang ada di dalam tidak sesuai dengan yang kita imani seperti itu. Sebagai contoh, ketika orang sudah meninggal dalam kisah Lazarus itu, ketika kita sebagai orang yang umum ya datang, orang sudah mati sudah 4 hari, kok mau disuruh angkat batunya lagi? Jadi kadang-kadang memang tidak sesuai dengan logika, makanya Marta sebagai seorang manusia biasa yang menurut saya wajar ya, ketika suruh angkat batu, loh ini orang sudah meninggal 4 hari kok mau disuruh angkat batu? Bukannya nanti bau dan segala macam. Jadi kadang-kadang logikanya itu di luar logika berpikirnya manusia ya, bahwa iman percaya kita itu. Makanya di situ kadang-kadang tantangan kita sebagai orang Kristen ya seperti itu. Banyak yang menertawakan ya iman Kristen itu. Bahkan mengolok-olok. Orang Kristen itu percaya, sudah tahu kondisinya nggak seperti itu, kok masih percaya juga begitu loh. Kok nggak mikir, apa dia nggak punya otak untuk mikir dan sebagainya. Jadi memang kadang-kadang seperti itu ya. Iman Kristen itu tantangannya seperti itu. Namun saya mau katakan di sini bahwa sekalipun iman kita itu kadang-kadang tidak sesuai dengan realita dan fakta yang terjadi. Tapi iman itu tidak menyangkali fakta, saudara.
Ya, iman tidak pernah menyangkali fakta. Contoh misalnya ketika kondisi COVID ya. Waktu kondisi COVID dulu. Sudah jelas kita disuruh stay at home. Jangan keluar kemana-mana, pakai masker dan sebagainya. Nah kadang-kadang orang yang punya iman ngawur itu tidak. Saya ketika keluar Tuhan akan melindungi saya, membentengi saya, memagari saya. Dengan darah Yesus saya akan tidak apa-apa. Nah itu kadang-kadang imannya ngawur. Ya. Jadi tetap harus sesuai dengan realita dan fakta yang ada. Bukan sembarangan, bukan sembrono. Iman juga itu harus punya hikmat seperti itu. Nah, iman akan menyangkali fakta itu ketika dikatakan bahwa fakta itu tidak berubah. Contoh misalnya ketika seseorang sakit kanker, dia divonis umurnya tinggal 3 bulan. Ketika dia dengan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus datang selain untuk menyelamatkan kita, juga dia datang untuk menyembuhkan kita dari segala macam penyakit. Karena oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sudah sembuh. Ketika mendengar firman itu imannya bangkit. Memang betul secara kondisi fakta dikatakan dia kanker umur tinggal 3 bulan. Tapi dia tidak menyerah dan dia menyangkali bahwa tidak, umur saya tidak 3 bulan. Tuhan berikan saya umur panjang dan sebagainya. Dan akhirnya bukan berarti dia tinggal berdoa terus habis itu tunggu mujizat. Enggak ya, dia lakukan apa yang dia bisa kerjakan. Dia hidup sehat, dia berubah pola hidupnya, hidup menjadi sehat, kemudian dia mencari pengobatan-pengobatan, ya terus berusaha. Saudara, kadang-kadang ketika iman kita begitu kuat kepada Tuhan, mujizat itu bisa terjadi, saudara. Jadi bukan berarti bahwa ketika iman itu tidak menyangkali fakta, bukan berarti kita tidak bisa beriman ya, maksudnya sekalipun fakta itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang depan kita, tapi ketika kita punya iman yang teguh kepada Tuhan, saya yakin Tuhan pasti akan bertindak. Tuhan pasti akan bekerja sesuai dengan apa yang kita imani. Nah hari ini kita akan belajar satu tokoh di Alkitab yang mungkin Bapak Ibu sudah banyak tahu mengenai Abraham. Kita tahu bahwa Abraham itu dikenal sebagai bapa dari orang beriman. Ya. Kita baca dalam Roma 4 ayat 17. Itu dikatakan bahwa seperti ada tertulis, ini kisah mengenai Abraham ya. Yang ditulis oleh Paulus. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ayat ke-18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut apa yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Dalam arti Sarah sudah menopause kalau bahasa saat ini ya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ini singkat mengenai perjalanan Abraham. Jadi Abraham itu dijanjikan keturunan. Cuman dalam perjalanan imannya itu dia dijanjikan punya keturunan banyak, tapi sampai dengan bertahun-tahun dia tidak diberikan anak, saudara. Bagaimana dia bisa punya keturunan banyak tapi dia punya. Tetapi di situ dikatakan bahwa Abraham itu tidak menjadi lemah imannya. Dia tetap percaya dan akhirnya dia menerima apa yang Tuhan janjikan, saudara. Itu kurang lebih sekelumit mengenai apa yang perjalanan iman Abraham. Nah kita akan bedah lebih dalam mengenai apa sih yang bisa kita pelajari dari perjalanan iman daripada Abraham ini, saudara. Ada 3 hal yang saya ambil di sini. Yang pertama bahwa iman Abraham itu adalah iman yang bertumbuh, saudara. Jadi iman Abraham itu tidak mulai tiba-tiba langsung dia jadi besar imannya. Enggak. Dimulai dari satu hal yang Tuhan katakan kepada dia adalah bahwa dia disuruh berangkat dari kampung halamannya di Ur Kasdim.
Dia disuruh keluar dari sana. Saudara, waktu disuruh seperti itu, saya yakin iman daripada Abraham itu masih kecil. Ya, dalam Kejadian 12 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi dia disuruh pergi, dan perginya ini ke tempat yang dia tidak tahu di mana, saudara. Karena di Kejadian 12 mungkin tidak dikatakan, tapi kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 8, di situ dikatakan bahwa karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat, saudara, dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi dia berangkat ini, dia tidak tahu Tuhan memang suruh, saya akan berikan kamu negeri yang saya sudah janjikan kepadamu, tapi dia nggak tahu di mana. Nah, cuman dia tetap melangkah saja. Tapi saya yakin waktu dia melangkah itu, dia melangkah dengan iman yang masih kecil, saudara. Kenapa saya bisa tahu seperti itu, saudara? Nanti saya akan jelaskan di poin kedua, ya. Nah, perjalanan iman Abraham ini dimulai dari ketika dia berangkat keluar dari kampung halaman, dan dia berjalan mengiring Tuhan sampai nanti imannya bertumbuh besar. Ketika puncaknya itu dia diminta untuk mengorbankan anaknya Ishak, saudara. Jadi perjalanan iman dari seorang anak Tuhan itu dimulai dari sebesar biji sesawi. Dalam Alkitab kan juga dikatakan bahwa iman sebesar biji sesawi. Kemudian iman itu akan bertumbuh besar menjadi sebuah pohon. Ya, sesuai dengan perjalanan imannya kita. Jadi memang level iman dari setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita jangan cepat-cepat menghakimi seseorang kalau misalnya imannya lemah. Ya, karena memang setiap orang itu perjalanan imannya berbeda-beda satu dengan yang lain. Tidak bisa kita samakan. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah iman yang naik turun. Saudara, iman Abraham itu kenapa dikatakan iman yang naik turun? Karena memang waktu awal dia pergi itu imannya masih kecil, saudara. Dia kenal Tuhan, betul dia kenal. Tapi dia belum kenal benar siapa Tuhannya itu, saudara. Kenapa saya bisa katakan begitu? Di dalam perjalanan iman Abraham, ketika dia mulai keluar dari kampung halamannya itu berjalan, saudara, tiba-tiba di tengah perjalanan dikatakan bahwa Abraham itu di negeri yang dia pergi itu mengalami kekeringan. Ya, mengalami kekeringan dan kelaparan. Dan di situ Abraham sebagai orang yang sebagai manusia, ya saya juga bisa wajar keputusannya. Kita pergi ke satu tempat, tidak ada sanak saudara, tidak ada support system yang membantu kita di situ. Ketika kita mengalami hal itu, saya yakin bahwa kita juga pasti akan pergi ke tempat lain, mencari supaya kita jangan mati kelaparan, saudara. Jadi waktu itu Abraham pergi ke Mesir. Nah, dia pergi ke Mesir untuk mencari makanan. Saudara, memang kalau di Mesir itu kan dekat Sungai Nil. Jadi di Mesir itu jarang sekali terjadi yang namanya kelaparan. Ya, apalagi kekeringan, apalagi kelaparan. Jadi dia ke sana tujuannya supaya mendapat. Cuman menurut saya dia tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, ya. Tuhan sebenarnya pasti tidak mau dia ke Mesir. Kenapa saya bisa tahu seperti itu? Karena setelah Abraham mati pada zaman Ishak anaknya, ketika terjadi kelaparan juga di tempat di mana Abraham tinggal itu, Ishak juga berencana untuk pergi ke Mesir, tetapi di situ Tuhan menahan dia. Tuhan bilang, jangan kamu ke Mesir. Kamu tetap di sini saja, saya akan memelihara kamu. Itu firman Tuhan katakan kepada Ishak, saudara. Dan saya yakin perkataan yang sama juga Tuhan kerjakan buat Abraham. Cuma mungkin gak dicatat, ya. Tapi singkat cerita Abraham ke sana, dan di sana ternyata betul-betul membuat imannya itu jatuh. Di situ kita tahu bahwa ketika tiba di Mesir, Abraham terpaksa harus berbohong, saudara, supaya menyelamatkan dirinya, dan akhirnya istrinya Sarah harus terpaksa menjadi selir daripada Firaun, saudara. Itu hal yang kita tidak mau taat sama Tuhan, kita mau melenceng, di situ Tuhan mulai
Di situ kita mulai hal-hal yang buruk mulai terjadi, saudara. Dan singkat cerita, ketika kelaparannya selesai, Abraham mau kembali, Tuhan tolong juga saudara supaya dia bisa keluar dari Mesir itu. Tuhan bikin tulah lagi kepada Firaun, sehingga akhirnya Firaun menyuruh, kamu keluar segera dari sini, bawa semua kamu punya istri dan segala kepunyaanmu untuk pergi keluar dari Mesir, seperti itu. Dan akhirnya si Abraham keluar dan pergi berjalan kembali untuk melakukan perjalanan iman bersama Tuhan ke negeri yang Tuhan janjikan kepada dia. Nah, berjalannya waktu, saudara, apakah Abraham itu langsung diberi keturunan? Enggak, saudara. Di dalam Kejadian 15 di situ dikatakan bahwa Abraham mulai ragu dengan janji Tuhan. Jadi di Kejadian 15 itu Tuhan datang kepada Abraham berkata bahwa dia akan memberikan keturunan yang banyak kepada Abraham. Tetapi di situ Abraham menjawab di ayat yang kedua bahwa, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ini ialah Eliezer orang Damsyik itu, saudara. Jadi karena saking lamanya, saya catat di sini kurang lebih itu 10 tahun, ya, ketika Tuhan mengulangi janjinya kepada Abraham. Sudah sekitar 10 tahun dia keluar dari tempat di mana dia pergi dari kampung halamannya. Dan di situ dia mulai ragu. Kenapa? Karena dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kamu bilang saya mau dapat punya keturunan banyak, saya akan punya, bagaimana saya bisa punya keturunan banyak kalau saat ini saya nggak punya anak, saya akan mati dengan tidak punya anak dan anak yang mewarisi saya ini adalah orang Damsyik itu. Kadang-kadang kita sebagai manusia berpikir kita lebih pintar daripada Tuhan. Makanya dia bilang, ini yang mewarisi ini bukan keturunan saya, tapi ini loh Eliezer ini, saya punya abdi yang akan menjadi ahli warisku, saudara. Dan Tuhan katakan tidak, bukan dia tetapi keturunanmu lah dari Sarah yang akan mewarisi negeri ini, saudara. Nah terus Abraham minta tanda, jadi dari mana saya tahu Tuhan? Oke, saya akan bikin perjanjian dengan kamu. Bayangkan Tuhan berjanji dengan Abraham. Dulu perjanjiannya itu dia suruh, Tuhan berkata, sudah kamu ambil lembu, ambil kambing, domba, burung, kamu potong jadi 2, kamu taruh berdampingan potongan-potongan itu dan kita akan melakukan perjanjian bersama-sama. Zaman dulu perjanjian tertinggi atau sumpah tertinggi itu adalah dengan memberikan korban berupa binatang yang dipotong menjadi 2. Jadi ketika salah satu dari yang berjanji itu atau bersumpah itu melanggar sumpah itu, maka orang itu akan menjadi seperti yang terjadi kepada binatang itu, yaitu terpotong menjadi 2. Mati dan terpotong menjadi 2 seperti itu. Dan malam harinya Abraham melihat bahwa Tuhan lewat di antara potongan binatang itu dalam bentuk api, saudara. Jadi di situ Abraham dikuatkan kembali bahwa Tuhan memberikan janji kembali bahwa kamu akan tetap mempunyai keturunan seperti yang saya janjikan. Cuman masalahnya secara realita tidak terjadi, saudara. Jadi Abraham ini masih ragu, dia dikuatkan kembali. Cuman ketika puncak keraguannya itu, kenapa saya bisa bilang dia masih ragu, di ayat yang ke-17, di pasal yang ke-17, Tuhan datang lagi kepada Abraham dalam bentuk melalui malaikat Tuhan yang akan memusnahkan Sodom dan Gomora waktu itu. Dia berkata bahwa kamu akan punya keturunan. Nah, kali ini Abraham iya kan, tapi dia ketawa, saudara, dalam hati. Dia bilang di dalam Kejadian 17, di situ di ayat yang ke-16 dan ke-17, di situ dikatakan bahwa aku akan memberkatinya dan daripadanya aku juga memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahwa aku akan memberkatinya sehingga menjadi ibu dari bangsa-bangsa, raja-raja yang akan lahir daripadanya. Di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang sudah umur 100 tahun
bisa punya anak, dan mungkinkah Sarah yang sudah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak. Dia ketawa saudara. Bayangkan Abraham berani ketawain Tuhan meskipun cuma dalam hati ya. Karena saking lamanya dia menunggu. Waktu di Kejadian 17 ini saudara, saya hitung-hitung itu sudah 24 tahun itu dia dijanjikan keturunan saudara. Wajar ya kalau sebagai manusia kita masih percayakah kita saudara? Masih bisakah punya anak saya ini? Seperti itu. Dan ketika malaikat itu datang, kali ini dia memberikan waktu yang lebih spesifik saudara. Dia bilang tahun depan, 1 tahun lagi kamu akan punya anak Sarah. Kali ini Sarah yang ketawa saudara. Jadi waktu Abraham ketawa, setelah Abraham ketawa terus Sarah juga ketawa. Jadi saya yakin ini puncak dari keraguan-keraguan mereka. Mereka betul-betul sudah hopeless. Benar enggak ini sebenarnya Tuhan masih mau janjikan saudara. Nah terkadang apa yang menjadi puncak keraguan-keraguan kita itu sebenarnya janji Tuhan itu sudah dekat saudara. Dan betul ketika 1 tahun setelah dari malaikat Tuhan itu berkata, Ishak lahir. Jadi Ishak lahir ketika Abraham berumur 100 tahun seperti yang dikatakan dalam Roma tadi, dan Sarah berumur 90 tahun dan sudah mati haid. Di situ Ishak lahir. Jadi kalau saya hitung kurang lebih 25 tahun dia menanti janjinya Tuhan. Dan saya percaya ketika dia mendapat janji itu, imannya itu betul-betul bertumbuh luar biasa saudara. Jadi memang kadang-kadang dalam perjalanan hidupnya kita, perjalanan imannya kita itu terkadang memang naik turun ya, naik turun. Tapi terus bertumbuh. Sebagai contoh saya kasih ilustrasi, misalnya kita berangkat ini mau ke Malino misalnya ya. Dalam perjalanan ke Malino itu kan kita akan ada jalanan naik, tapi tiba-tiba ada jalanan menurun, bahkan ada lembah yang mungkin dalam sekali, terus naik lagi, sampai akhirnya kita tiba. Ketika kita sudah tiba di atas, kita akan melihat bahwa posisi kita yang saat ini ada dengan posisi pada saat kita mulai berangkat, itu ada perbedaan yang cukup signifikan saudara. Jadi iman itu bertumbuh, tapi melalui pasang surut. Kenapa? Karena di dalam karena iman itu harus diuji dan dimurnikan saudara. Melalui apa? Melalui biasanya kesusahan. Ya tidak mesti kesusahan sih, tapi ada juga mungkin kekuasaan kita diuji imannya, atau mungkin kekayaan, harta kita diuji imannya. Tapi yang lebih sering itu adalah melalui kesusahan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 dikatakan bahwa bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ke-7 di situ dikatakan bahwa maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Jadi iman itu sering diuji. Tujuannya apa? Supaya memurnikan iman kita. Kadang-kadang iman kita itu suka ditunggangi. Ditunggangi oleh niat-niat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Ada maksud-maksud tertentu. Beriman sih beriman, tapi ada maksud tertentu yang kita sisipkan di dalam situ. Nah itu kadang-kadang Tuhan memurnikan, Tuhan mau melihat sampai di mana kemurnian hatimu, kemurnian imanmu kepada saya. Nah itu yang Tuhan ingin kita punya iman yang murni. Yang ketiga, imannya Abraham itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Ini yang penting saudara. Iman Abraham itu adalah iman yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan. Bukan sekedar iman secara pengakuan saja bahwa saya percaya Tuhan, tapi juga diwujudkan dengan suatu tindakan. Ya, suatu tindakan atau suatu perbuatan. Dalam Yakobus 2 ayat 20 sampai 26 kita nanti baca bersama-sama. Di situ katakan bahwa hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah kosong. Iman yang kosong. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah.
Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang berkata, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Oleh karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan itu adalah mati. Jadi Yakobus juga berkata bahwa, dalam Yakobus dikatakan bahwa iman kita itu menjadi sempurna ketika kita wujudkan dalam bentuk tindakan. Bukan hanya sekedar percaya. Dan itu yang dilakukan Abraham, saudara. Abraham itu tindakan pertama yang dia lakukan adalah melangkah keluar ketika Tuhan memberi janji kepada dia. Kalau dia cuma dengar saja terus tidak berjalan keluar, ya imannya tidak pernah menjadi sempurna. Dia berjalan keluar, itu tindakan iman pertama dia yang dia lakukan. Yang kedua adalah ketika dia memutuskan untuk berpisah dengan Lot. Itu juga tindakan iman, saudara, karena dia harus memutuskan bahwa dia harus berpisah supaya tidak terjadi masalah-masalah. Karena perjalanan dia bersama Lot itu penuh dengan masalah, saudara. Jadi menurut saya tindakan iman dia ketika dia memutuskan untuk berpisah itu juga suatu tindakan iman, saudara. Dan puncaknya tindakan iman dia ketika dia harus mempersembahkan Ishak. Nah, kita coba lihat bedanya Abraham ketika dia mempersembahkan Ishak dengan sebelum-sebelumnya, saudara. Itu kita bisa lihat di Kejadian 22, ya. Di ayat yang pertama, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Allah berkata begini, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Saudara, Tuhan katakan ambillah anakmu yang tunggal itu, anak yang baru saya kasih itu kamu ambil. Bukan kita disuruh anak yang keempat atau yang kelima. Terus anak yang engkau kasihi. Bukan anak yang nakal, anak yang mungkin cacat. Tidak, saudara. Semua yang utama dan terutama di dalam hidupnya Abraham, itu Tuhan minta dia korbankan. Yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di ayat ketiga, ini tindakan imannya Abraham. Keesokan pagi-pagi harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran, lalu dia berangkat, saudara. Dia tidak pakai babi bu tanya, Tuhan kenapa mesti saya persembahkan Ishak ya Tuhan? Dia enggak seperti imannya pada saat awal-awal, saudara. Ketika kelaparan, dia terpaksa harus melarikan diri, pergi ke tempat, istilahnya dia belum percaya bahwa Tuhan bisa pelihara di tempat itu. Dia pergi. Terus menanti janji Tuhan, kadang keraguan muncul. Kali ini tidak, saudara. Begitu Tuhan perintahkan, langsung dia jalan. Gak ada lagi dia bertanya sana sini. Dan saya percaya bahwa di sini iman Abraham betul-betul sudah mencapai puncaknya. Dia mengenal Tuhan itu bukan seperti orang yang baru dikenal. Dia kenal Tuhan itu betul-betul dia kenal baik siapa Tuhannya. Kenapa? Karena dia sudah mengiring Tuhan begitu lama dengan berbagai macam hal yang dia harus lalui. Imannya harus dimurnikan sampai betul-betul murni. Dan dia tidak bertanya-tanya lagi. Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begitu? Gak ada pakai tanya-tanya, saudara. Karena imannya sudah betul-betul murni bahwa dia percaya, dia kenal sekali siapa Tuhannya itu. Bukan hanya sebatas apa dia dengar, apa kata orang, enggak. Karena dia mengalami sendiri Tuhan. Saya hitung-hitung ya, dia itu sudah bersama Tuhan kurang lebih sekitar 45 tahun. Jadi waktu Ishak lahir kan dia 25 tahun ikut Tuhan. 45 tahun dia disuruh persembahkan Ishak. Kenapa saya bisa tahu kurang lebih 45 sampai 50 tahun? Karena Ishak itu berumur 30 tahun ketika Sarah meninggal.
Ya, jadi Abraham disuruh persembahkan Ishak sebelum Sarah meninggal, saudara. Jadi udah pasti sebelum umur 20. Umur 30. Antara 20 atau 25 lah. Katakanlah kalau 20 berarti sudah 45 tahun. Kalau dia 25 sudah 50 tahun Abraham ikut Tuhan. Dan dia bukan berarti bahwa waktu yang lama itu adalah sudah pasti imannya kita teguh di dalam Tuhan. Enggak, saudara. Tapi waktu itu juga menentukan untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik. Ketika kita betul-betul berjalan mengiring Dia. Dalam kondisi suka duka yang kita lalui, kita bisa bersama-sama mengikuti Dia dan mengakui Dia, saudara. Saya lagi berandai kalau misalnya Abraham tidak taat sama Tuhan ya. Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Misalnya dia bilang, Tuhan saya nggak mau, ini saya punya anak baru satu, ini kok suruh saya korbankan. Apa nggak salah Tuhan? Kalau dia berkata seperti itu, saudara, kira-kira apa yang terjadi, saudara? Saya bisa bayangkan bahwa keturunannya itu akan berhenti sampai di Ishak. Tidak akan ada lagi dia punya keturunan seperti yang Tuhan janjikan, saudara. Karena Ribka itu mandul. Dan dia tidak akan buka kandungannya kalau Abraham tidak taat, saudara. Jadi ketaatan kita itu juga bisa kita tularkan dalam keluarganya kita, kepada keturunannya kita, saudara. Ketika kita punya iman yang baik, saya percaya bahwa keluarga kita ke bawah, itu Tuhan akan berkati dengan luar biasa. Kesimpulan saya kepada Abraham adalah ada 3 hal penting yang dia lakukan dalam perjalanan imannya. Yang pertama, Abraham itu tidak tahu dia harus kemana awalnya ketika Tuhan suruh dia pergi. Tapi dia tetap melangkah keluar. Yang berikut, Abraham itu tidak tahu bagaimana dia bisa punya anak dari Sarah. Tapi dia tetap percaya juga, meskipun dalam perjalanannya itu dia tetap ada keraguan, tapi tetap dia masih percaya setelah sekian puluh tahun. Abraham juga tidak tahu kenapa dia harus mempersembahkan Ishak. Tapi dia tetap melakukannya, dia tetap mempersembahkan. Sampai pada satu ketika Tuhan, dia sudah mau sembelih Ishak, Tuhan tahan dia. Dan akhirnya Tuhan bersumpah kepada Abraham bahwa sekarang saya sudah tahu kamu. Saya sudah tahu betapa kamu imanmu begitu teguh kepada saya. Saya akan memberikan semua apa yang janjikan kepada Abraham, saudara. Itulah iman. Jadi iman itu tidak harus tahu semua dulu baru kita bisa percaya. Iman itu tidak harus mengerti semua dulu baru kita bisa percaya. Karena kalau kita pakai logika kita terus, kita tidak akan pernah bisa memahami Tuhan. Satu hal yang membuat saya bisa percaya kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Saya bisa percaya kepada Tuhan hanya karena apa yang saya percaya, siapa yang saya percaya itu adalah betul-betul bisa saya percayai. Itulah iman. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh belajar banyak Tuhan mengenai iman dari Abraham, Tuhan. Iman yang bukan hanya sekedar percaya saja, tapi iman yang disertai dengan tindakan, iman yang betul-betul diwujudkan dengan tindakan untuk melangkah bersama Tuhan, untuk berjalan mengiring Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa sebagai manusia biasa Tuhan, kami penuh dengan kekurangan. Ada hal-hal yang kadang-kadang membuat kami ragu akan iman kepada Tuhan. Tapi kami mau percaya Tuhan bahwa melalui pelajaran iman Abraham ini dan di mana kami juga sebagai keturunan daripada Abraham, janji firman-Mu berkata bahwa kami akan juga bisa memiliki iman seperti Abraham. Bukan hanya Abraham saja Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau terus akan menguatkan iman kami Tuhan. Engkau akan terus memulihkan iman kami Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan. Beri kami ketaatan yang penuh Tuhan untuk terus berjalan bersama Tuhan. Even kondisi kami Tuhan betul-betul dalam kondisi yang lemah Tuhan. Dalam kondisi yang paling terpuruk sekalipun Tuhan. Biarlah iman percaya kami itu tetap kami pegang teguh di dalam Tuhan.
Kami tahu bahwa itu tidak mudah Tuhan. Kami juga berdoa kalau saat ini, tapi kami percaya bahwa Engkau yang menyertai kami, Engkau juga yang akan memberi kekuatan kepada kami. Kalau saat ini ada yang dalam kondisi lemah, dalam kondisi yang terpuruk Tuhan, Engkau tahu semua pergumulan mereka Tuhan. Biar mereka boleh memiliki iman seperti Abraham untuk terus melangkah bersama Tuhan. Dan terus percaya kepada Tuhan, karena pada saat tiba saatnya ketika Tuhan sudah melihat iman kita yang begitu murni, saya percaya bahwa Tuhan akan memenuhi segala janji yang sudah Dia berikan, yang sudah kita dengar selama ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semuanya ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman ini Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mari arahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub senantiasa menyertai kita, memberkati kita mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya sama-sama katakan amin.